Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 22 November tahun 2021 ini, saya akan mengomentari elektabilitas Anies Baswedan menurun drastis 7,6% jadi presiden. Anies Baswedan ikut dalam pencalonan presiden tahun 2024. Dalam elektabilitas calon presiden RI ada 3 besar yang elektabilitasnya tinggi, yang selalu berganti-ganti elektabilitasnya tertinggi. Ketiga calon presiden yang elektabilitas tertinggi tersebut yaitu Ganjar Pranowo sebanyak elektabilitasnya 30%, Prabowo Subianto elektabilitasnya 25%, dan Anies Baswedan 24% elektabilitasnya. Setelah Anies Baswedan terpergok bertemu dengan Farid Othbah 2 hari sebelum ditangkap Densus 88. Dalam pertemuan Anies Baswedan dengan Farid Othbah saat itu diberi 2 buku yang ditulis Farid Othbah sendiri dan dibacanya dengan serius. Penangkapan Farid Othbah bersama temannya di Bekasi sebagai anggota teroris Jamaah Islamiyah. Atas penangkapan Farid Othbah selaku anggota teroris bertemu dengan Anies Baswedan sehingga anggota masyarakat menuduh Anies Baswedan teman dekat dengan terorisme, dan sekarang Anies Baswedan di lingkungan terorisme. Jadi banyak masyarakat menyatakan bahwa dia sekarang berada dalam lingkungan terorisme Anies Baswedan tersebut. Akibat Anies Baswedan dekat dengan terorisme Jamaah Islamiyah berdampak kepada elektabilitasnya yang menurun drastis sebesar 7,6% sesuai hasil survei Tempo. Harapan saya kemungkinan besar Anies Baswedan tidak dipilih oleh rakyat dengan alasan pendukung terorisme Jamaah Islamiyah, di mana baginya sebagai terorisme ini sebagai pengkhianat negara Indonesia ini, dan negara Indonesia memusuhi semua tindakan terorisme yang suka membakar dan mengebom gereja-gereja atau tempat-tempat yang tidak sejalan dengan pikirannya, sehingga sangat meresahkan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dan juga kinerja Anies Baswedan ini tidak baik, tidak bisa memenuhi janji-janji kampanyenya, terutama pembangunan rumah dengan uang muka 0%, malah tersangkut perkara korupsi para pelaksananya yang sekarang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di samping itu juga masalah balap mobil Formula E bermasalah juga, di mana dia sudah memberikan uang mukanya 650 miliar kepada panitia. Ternyata tidak jadi lakukan dan uangnya juga tidak kembali. Berarti ini merugikan keuangan negara, merupakan perbuatan korupsi, dan sekarang sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi PKI, dan Anies Baswedan sudah diperiksa hanya sebagai saksi, dan tidak kita tahu nanti apakah dia ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, kurang tahu. Demikian juga banjir di kota Jakarta. Setiap banjir datang di mana kota Jakarta tergenang sampai 2 minggu yang merusak perabotan rumah tangga warga DKI, dan semua perabotan warga DKI termasuk mobilnya, kulkasnya rusak karena di mana proyek banjir tersebut tidak pernah digarap, malah uang penanggulangan banjir sebesar 500 miliar diambil dan digunakan untuk membayar uang muka daripada Formula E tersebut. Jadi sangat menyakiti hati masyarakat kota DKI, dan berkali-kali warga masyarakat DKI melakukan demonstrasi kepada masyarakat agar balap mobil Formula E tersebut dibatalkan, hanya karena dia itu hanya menghambur-hamburkan uang negara. Dan yang bisa, dan juga
apa yang paling penting bagi masyarakat tidak bisa dibangun Anies Baswedan ini. Dan yang tidak penting bagi masyarakat banyak dibangunnya, seperti pembangunan Tugu Peti Mati dan juga masalah seni dari bambu sudah dibuat bambunya habis 500 juta kemudian dibongkar, dan juga jalan sepeda dibuatnya tapi banyak yang protes sehingga dicabut lagi, tidak ada lagi proyek tersebut. Jadi banyak sekali proyek-proyeknya yang sifatnya kurang berguna kepada masyarakat Jakarta, terutama juga pengecatan genting masyarakat dengan warna-warni. Jadi ini saya melihat kurang berguna proyeknya tersebut, padahal masyarakat membutuhkan dana anggaran untuk menanggulangi pandemi virus corona tersebut. Di mana saya lihat pandemi virus corona pun kurang mendapat perhatiannya. Seluruhnya hanya diberikan perhatiannya kepada balap mobil Formula E tersebut. Sehingga banyak, sampai pernah dia akan lakukan DPR akan melakukan tindakan 3 untuk meminta pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Formula E tersebut. Karena sampai sekarang uangnya sudah diberikan uang ke 650 miliar, tetapi tidak ada penyelesaiannya dan uangnya pun tidak dikembalikan, sehingga merugikan keuangan Pemda DKI sebesar 650 miliar, dan ini merupakan suatu perbuatan korupsi ini. Jadi yang saya lihat, dugaan saya Anies Baswedan ini tidak terpilih ini sebagai Presiden RI tahun 2024 nanti. Di samping dia sudah santer namanya tersangkut dengan terorisme anggota Jamaah Islamiyah, dan juga di mana proyek-proyeknya banyak yang tidak berhasil dengan baik, terutama pembangunan rumah 0% dan juga masalah balap mobil Formula E tidak jadi dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.